Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih tetap memberi kita kekuatan, kesehatan dan juga waktu-waktu yang baik untuk ada dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari Tuhan kumpulkan lagi kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan kita percaya bahwa apapun yang kita boleh perbuat bagi Tuhan, maka selalu Tuhan memperhitungkan yang terbaik atas hidup kita. Perlu tanamkan dalam diri kita hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, karena tidak ada sebuah kesia-siaan waktu kita datang untuk Tuhan, dan Tuhan selalu memperhatikan apa yang menjadi kita butuhkan, kita perlukan, dan apapun dalam hidup ini. Mari kita memulaikan ibadah ini. Kita mau menyanyi, kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, kita mau dikuatkan lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu mari pusatkan hati kita untuk ada dalam pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Ibadah pada pagi hari dipimpin oleh Saudari Regina bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. 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 Ya, kita datang di tempat ini dengan syukur, dengan penuh syukur. Mungkin ada yang masih terbeban berat, tapi kita mau tanggalkan semua di kaki Tuhan, agar biar Tuhan yang menyelesaikan. Karena kita tahu siapa penguasa hidup kita. Berserah diri bukanlah cara terbaik untuk hidup. Berserah diri ialah satu-satunya cara untuk hidup. Kita mau minta Tuhan untuk melingkupi kita dengan sayap. Tuhan, kita mau minta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita mau arahkan hati kita, sama-sama kita angkat pujian ini. Mengucapkan syukur kita pada Tuhan. Kita mau mengatakan terima kasih Tuhan. Sudah seminggu hingga sampai saat ini Tuhan hantarkan di tempat ini. Ku tenang sebab Kau
ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan, mensyukuri apapun yang Tuhan buat atas hidup kita. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita ada, maka kita sedang dibawa oleh Allah, terbang bersama dengan Tuhan, untuk kita melewati setiap gelombang-gelombang kesulitan hidup ini. Kita ada pada titik ini adalah semua karena kasih anugerah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pertolongannya atas hidupmu. Syukur Tuhan untuk semuanya, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Di saat badai bergelora Tuhan, di saat badai bergelora, kami tahu Tuhan, maka kami akan terbang bersamamu Bapa. Ku akan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja. Mari kita berdiri saudara sekalian. Semesta ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora. Amin. Kami tahu Kau adalah Allah yang hidup. Bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kan terbang bersamamu Bapa, Kau Raja atas. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami boleh tenang karena kami ada bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini pun kami boleh ada bersama dengan Tuhan dalam rumah-Mu, menyembah dan mengagungkan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, Tuhan berkati persekutuan Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati semua kami sudah dalam rumah-Mu. Tuhan, taruhkan tangan-Mu atas kepala kami masing-masing. Kami diurapi oleh Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga hari ini kami pulang dengan kekuatan iman, kemenangan dan keyakinan bahwa dalam keadaan apapun maka kami akan terbang bersama dengan Allah. Berkati kami semua melayani-Mu. Tuhan juga urapi kami, apapun bagian kami. Ingatkan kami Tuhan, kami sedang melayani Yesus. Kami sedang melayani Tuhan, sehingga hari ini pelayanan kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bacakan pengakuan iman kita. Kita mau bacakan bersama-sama ya. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen.
Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang percaya diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mau berjalan terus dalam terang Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Pemanasan jalan, lebih cepat jalan, yo. Jalan di terang matahari, hey. Dalam terang Tuhan, maju saja dengan rela, tentulah jadi senang. Katakan, jangan pikir hal jalanmu lagi, jangan takut orang lain. Semua jalan di terang umat yang menang karena kita terima janji Allah, amin. Pujikan pujian ini, ku terima janji Allah. Hey. Semuanya, ku terima janji Allah bagi kau Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan
tempat yang lebih dari pemenang. Kita pujikan pujian ini. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Perjanjian, katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Silahkan duduk. Kita mau persembahkan pujian yang berbunyi mayang-mayang, dan kita juga mau persembahkan kolektor kita. Saya mohon kesediaan untuk yang bawa kolektor. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan, dan tanya adakah kerja bagiku Tuhan. Banyak orang lambat meski Tuhan berseru, mari kerja dalam ladangku.
parinya. Tunggu orang yang memotong mayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hambamu. Mayang-mayang yang berisi duduklah. Goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Siang sudah lalu, hari hampirlah petang. Sebentar Tuhan bawa hasil ladangnya pulang. Dengan tangan hambakah kau menghadap Dia? Mari kerja dengan setia. Lihat ladang sudah tua parinya. Tunggu orang yang memotong mayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hambamu. Mayang-mayang yang berisi runduklah. Goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Tiap jiwa yang dikumpul bagi Tuhanmu jadi mutiara di dalam mahkotamu. Cari yang terhilang karena mahal harganya. Mari kerja dengan setia. Lihat ladang sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong mayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhan ku jadi hambamu. Mayang-mayang yang berisi runduklah. Goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Saya mohon kesediaan Bapak Yupito untuk doa persembahan dan doa. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu, beribadah, dan sekaligus boleh bersuka cita ketika kami datang ke tempat ini. Kami boleh menyanyikan segala pujian di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh juga memberikan sebagian persembahan yang kami miliki. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan kiranya senantiasa mengembalikan lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kami tidak akan mengalami kekurangan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh ajaib. Kuasa-Mu senantiasa meliputi di dalam kehidupan kami, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu di dalam keseharian, di dalam kehidupan kami ketika menjalani hidup ini. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami tahu Tuhan, beberapa bulan yang akan datang, kami seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi, di mana Tuhan, kami memohon lebih dahulu tuntunan kami sebagai rakyat Indonesia senantiasa memilih pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya juga memberkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Beri hikmat akal budi. Pertarungan boleh terjadi, tetapi kami boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan memberi pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang kudus. Sebentar lagi yang juga akan merayakan ibadah raya Natal. Kami percaya Tuhan berkati saudara ketua, berikan hikmat akal budi, berikan kecukupan dana ketika pelayanan khususnya Natal yang memberikan sukacita di dalam hati umat-umat Tuhan, memberikan sukacita bagi seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dengan luar biasa. Tuhan berkati kiranya juga seluruh daripada pengerja-pengerja Tuhan turut ikut mengambil bagian, sempurnakan semua itu
sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya bagi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik secara onsite maupun online. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Mungkin ada yang kekurangan, Tuhan kiranya buka jalan di dalam kehidupan, khususnya masalah ekonomi. Mungkin juga ada yang masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tuhan kiranya Engkau pulihkan semua. Kami percaya Tuhan, di akhir bulan November, di pertengahan ini, kami boleh mengkoreksi apa yang kami sudah berbuat untuk Tuhan, dan kami boleh melihat nantinya di awal bulan Desember kami boleh merayakan satu perayaan Natal, perayaan kasih yang senantiasa berada di dalam hidup kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, dan di dalam gereja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu meniti di dalam kehidupan kami, melanjutkan perjalanan kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang akan datang tidaklah mudah. Tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, ada salib di depan dan ada Roh Kudus yang senantiasa menerangi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya firman itu, firman yang membangunkan semangat yang luar biasa, sehingga kami pulang boleh membawa berkat daripada ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, urapilah kiranya hamba-Mu ini, sucikan hati dan pikirannya, dan kepada jemaat juga urapi, agar lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami masing-masing, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan di kedalaman hati kami masing-masing. Oleh karena itu, dengan firman tadi kami senantiasa mau diproses, dibentuk, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia, anugerah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Ya, oke, ya silakan duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan suatu pujian yang mengatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
percaya Tuhan. Karena itu berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan Bapa. Tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami waktu kami membaca pun kami sudah dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami pun dimengerti oleh firman atas hidup kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini untuk memberkati semua kami. Berkati hamba-Mu, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya mau kita baca sama-sama dari Matius pasal 15. Matius 15, 32 hingga 39. Mari saudara-saudara sekalian kita lihat pembacaan itu. Injil Matius 15, 32 hingga 39. Dibilang gini oleh bagian firman Tuhan, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini maka kita tahu bahwa ada 2 kali Yesus memberi makan banyak orang, ya kan? Yang pertama bicara 5.000, lalu kedua itu bicara 4.000. Pertanyaannya terjadi apa sih bedanya gitu? Nggak ada, sebenarnya bedanya cuma 5.000 dan 4.000 saja. Tapi konsepsinya adalah bahwa sama-sama bicara tentang bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah hari ini saudara-saudaraku kita akan belajar tentang fondasi pelayanan. Saya mau mengangkat ini menjadi bagian penting atas hidup kita saudara-saudaraku. Dalam kita akan mengakhiri tahun 2023 ini, maka penting kita untuk melihat sebuah introspeksi diri pada hari ini. Apakah kita sudah punya namanya sebuah fondasi, sebuah dasar pelayanan yang kokoh gitu loh, yang kuat. Kenapa? Memang ini menjadi penting saudara-saudara sekalian, karena kita belajar dari semua kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini saudara-saudaraku, maka dia menunjukkan tentang sebuah dasar dan fondasi pelayanan yang baik. Gitu. Dan dia mau nge-share ini, mau membagi ini bagi saudara dan saya. Waktu kita mengklaim diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, saudara dan saya harus punya fondasi ini gitu loh. Ya kan? Punya fondasi itu dasar pelayanan yang benar. Nah kalau kita belajar tentang pelayanan saudara-saudara sekalian, maka kita tahu bersama bahwa pelayanan itu berasal dari sebuah istilah Yunani yang disebut dengan diakoneo gitu loh. Diakoneo yang berarti melayani. Atau ada juga dengan bahasa lain disebut dengan dauleuo yang artinya adalah melayani sebagai budak. Nah Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, di dalam kisah-kisah perjanjian baru, maka kita belajar saudara-saudaraku bahwa pelayanan itu adalah bagian
dari ibadah seseorang kepada Allah. Jadi itu penting diingat. Pelayanan itu adalah bagian dari ibadah seseorang kepada Allah dan kepada sesamanya di dalam nama Allah. Jadi ibadah itu yang dilakukan yang benar itu, maka ibadah itu di dalam nama Allah. Sehingga kalau dikatakannya 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada, gitu loh. Jadi saudara berkatlah Tuhan, ini disebut dengan ibadah. Jadi artinya, saya mau bilang gini, pelayanan itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Paham ya? Pelayanan itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang mau melayani, maka dia harus taat beribadah. Jadi nggak bisa. Kalau kita punya spesialis hanya main musik, kita spesialis sebagai WA, sebagai istri, kita nggak ibadah, nggak ada itu. Kita spesialis hanya datang ibadah pagi, kita spesialis permainan kita hanya ibadah sore, nggak ada. Gitu loh. Ya ini konsepnya harus benar ya. Waktu kita bicara tentang sebuah pelayanan saudara-saudaraku, maka saya katakan orang yang mau melayani itu, ya kan, maka dia harus taat dalam beribadah. Karena saya katakan tadi, bahwa pelayanan itu nggak bisa dipisahkan dari ibadah. Nah ini penting, ya ini penting, ya supaya kita bisa paham itu. Jadi supaya kita tahu bahwa kita udah melayani benar atau belum, kita udah ibadah benar atau belum, gitu loh. Ya, karena ada kadang-kadang kita hanya bisa waktu kita punya tugas pelayanan, seperti saya katakan, kita beribadah. Kita yang datang ibadah kalau kita punya tugas panggilan pelayanan. Kita datang beribadah pada waktu kita punya bagian daftar list yang disampaikan oleh Ibu siapa namanya ini? Ibu Harimu dengan menampilkan di WA pelayanan ibadah khusus yang tebus kalau kita datang melayani. Tapi kalau kita nggak punya, tidak ada dalam tugas pelayanan, kita nggak beribadah kepada Tuhan. Dan itu bukan melayani. Dan itu bukan pelayanan. Itu kewajiban, itu tugas, bukan pelayanan. Nah ini penting konteks ini saudara-saudara kalian. Sehingga kenapa saya katakan demikian? Karena kita belajar bagaimana Yesus itu memberi teladan bagi pelayanan kekristenan. Kalau saudara dalam membaca dalam bagian-bagian firman Tuhan, baik dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes, saudara, kita belajar dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, dikatakan melainkan apa? Untuk melayani. Yesus datang itu bukan melainkan untuk melayani. Artinya apa? Artinya pemahaman ini mengajar kepada kita bahwa Yesus itu menginginkan dari setiap orang-orang yang mengklaim dirinya dan mengatakan dalam dirinya bahwa dia orang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang ini harus memiliki yang namanya kesungguhan di dalam melayani. Gitu loh, itu pahamannya. Ya. Dia harus memiliki namanya kesungguhan dan dalam melayani dengan apa? Dengan mempunyai dasar dan fondasi yang benar. Gitu loh. Dan dia katakan, aku datang bukan melayani, dia mau saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Tuhan miliki yang namanya kesungguhan. Kesungguhan yang bagaimana? Dasar fondasi yang benar dalam melayani Tuhan dengan maksimal. Maka oleh sebab itu Tuhan ingin kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang praksis, katanya gitu. Karena apa? Saya mau bilang gini, ada berapa model orang Kristen sebenarnya? Ya. Yang pertama saudaraku, ada orang Kristen disebut dengan orang Kristen verbal. Apa yang Kristen verbal? Orang Kristen verbal itulah orang yang selalu mengatakan kata-kata rohani. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi pada kenyataannya ia tidak hidup seperti ucapannya. Ini bicara verbal aja. Kekristenan verbal. Saya nggak tahu saudara di mana nantinya, coba lihat ya. Ada orang-orang yang dikatakan orang Kristen ornamental. Apa itu? Orang ornamental ini adalah orang Kristen yang selalu mengenakan yang namanya ornamen, yang mengenakan namanya aksesoris yang bersifat rohani. Pakai kalung salib, ya kan? Pakai anting salib, ya kan? Pakai gelang salib, buka baju tatonya salib semua saudara sekalian. Ada itu, ya kan? Ada itu. Itu namanya apa? Orang Kristen ornamental. Tapi terjadi apa? Hidupnya tidak itu dalam kebenaran. Dia hanya bicara tentang sebuah tampilan diri. Kalungnya salib, antingnya salib, di hidung juga pakai salib. Buka baju luar belakang dada salib semua. Ngeri saudara sekalian. Wah, ini Kristen sekali, ornamental saudara sekalian. Ya kan? Ada juga orang Kristen disebut dengan orang Kristen seremonial.
Apa artinya? Orang Kristen seremonial adalah orang Kristen yang sangat senang dengan apa? Pesta-pesta rohani. Dia sangat senang dengan apa? Acara rohani seperti apa? Natal, Paskah. Tapi setiap minggunya mereka nggak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Gitu loh. Itu namanya seremonial. Wah, Natal nih kita datang nih, pesta ada makannya gitu kan. Ya kan? Oh, ini udah bulan Januari, bulan November, Desember, gereja penuh dengan semua orang. Seremonial. Dia bicara tentang konsep pesta rohani. Natal hadir, habis Natal Januari dia gak kelihatan lagi, muncul lagi di November, habis Desember hilang lagi, muncul lagi November. Itu ada nggak itu? Ada. Sehingga apa yang dikatakan dengan kekristenan praksis itu, saudara sekalian. Kekristenan praksis itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki gaya hidupnya seperti Yesus. Apa itu? Perbuatan dan sikapnya tidak hanya melayani Kristus, tetapi saudara-saudaraku hidupnya harus sama dengan Kristus dan berbeda dengan orang-orang lain. Dan itu yang mau Tuhan ingin dalam hidup kita, saudara sekalian. Nah, saya nggak tahu saudara ada di mana nih, yang ornamental kah, yang seremonial kah, yang verbal kah, kata-katanya haleluya, puji Tuhan, oh my God, oh God, God at good, macam-macam. Apakah hanya di situ? Kita harus tiba pada namanya Kristen praksis itu. Orang yang melayani Tuhan harus ada di posisi itu, saudara sekalian. Tidak verbal, ya kan? Tidak seremonial, tidak ornamental. Tapi kekristenan dengan praksis yang artinya hidup kita itu sama dengan Kristus dalam apa? Dalam sebuah karakter berpikir. Sehingga kita berbeda dengan orang-orang lain. Apa bedanya? Cara bicaranya, cara berpikirnya, menanggapi persoalan, menghadapi tantangan berbeda. Kalau orang dunia punya masalah bunuh diri, orang Kristen nggak boleh itu, benar nggak? Orang dunia punya masalah pergi dugem, mabuk, pergi kafe dan sebagainya, pesta pora dengan kemabukan. Apa orang Kristen seperti itu? Enggak, harus berbeda. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari bagian Matius ini. Sehingga dalam Matius pasal yang ke-15, 3:39 saudara-saudara sekalian, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang fondasi atau dasar pelayanan yang Yesus inginkan dari hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gitu loh. Nah, yang pertama apa dasarnya, apa fondasinya? Pertama, Yesus bicara tentang kepedulian dalam sebuah pelayanan. Ya, kepedulian dalam sebuah pelayanan, ayat 32. Lalu Yesus manggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh sebelas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yang pertama saudara-saudara sekalian, kita bicara tentang kepedulian dalam pelayanan. Kalau kita bicara tentang konsepsi kepedulian saudara sekalian, maka ada 2 konsepsi kepedulian. Yang pertama, kepedulian dikatakan dengan sebuah konsepsi simpati. Konsepsi simpati saudara-saudaraku, maka konsepsi ini adalah bagaimana orang-orang bersimpati, merasa iba atas situasi yang dialami oleh orang lain. Ya kan? Dia simpati, oh kasihan. Tapi konsepsinya adalah konsepsi secara tidak langsung. Dia hanya bilang, oh kasihan orang itu. Oh kasihan orang itu. Dia lihat, oh iya ya kasihan. Orang minta-minta di jalan, oh iya kasihan. Tapi artinya saudara-saudaraku, mereka tidak turut merasakan apa yang orang itu rasakan. Gitu loh. Ini kepedulian disebut dengan konsepsi simpati. Tapi ada satu bagian penting lagi yang dikatakan tentang sebuah kepedulian, itu adalah konsepsi yang disebut dengan empati. Empati ini saudara-saudaraku artinya apa? Saudara dan saya harus menyediakan diri untuk mendengarkan orang lain, masuk ke dalam perasaannya, memahami situasi yang dialaminya, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengerti apa yang dirasakan oleh orang itu. Jadi perbedaannya pada waktu Tuhan bicara tentang konsep sebuah kepedulian, maka saudara-saudara sekalian, orang yang berkata dengan konsep simpati, dia memahami, dia tahu,
tapi dia tidak turut merasakan. Tapi konsepsi pelayanan yang Tuhan mau lakukan dan katakanlah konsepsi empati. Artinya dia memahami, dia mengetahui, dia ikut merasakan dan melakukan sebuah tindakan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Coba lihat 32 tadi. Ya, saudara lihat. Di mana konteks kepeduliannya itu? Dia bilang gini, ayat 32. Yesus memanggil mereka berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Waktu Tuhan bicara kepada murid-murid tentang hatiku tergerak oleh belas kasihan, maka saya mau katakan istilah perkataan belas kasihan itu lebih dipahami, lebih diarahkan kepada perasaan empati. Gitu loh. Artinya saudara-saudaraku apa? Artinya Yesus ikut ke dalam dan merasakan. Dan tidak hanya berbicara, tapi dia bicara sebuah perbuatan untuk mewujudkan tentang sebuah kepedulian. Sehingga dia katakan gini, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saudara berkata oleh Tuhan, dan ini yang mau bicara tentang konsep pelayanan, dasar pelayanan yang Tuhan inginkan. Kita nggak hanya omong doang, tapi bicara tentang sebuah tindakan perbuatan. Sehingga apa yang saudara baca pada bagian itu? Kalau saudara baca ayat 34, 35, 36 dan 37, saudara belajar bagaimana pada waktu Tuhan bicara tentang hatiku tergerak oleh belas kasihan, dia bicara tentang sebuah konteks simpati dan empati misalnya seperti itu. Tapi pada ayat 34 sampai 37 dia masuk dalam sebuah konteks empati yang sempurna. Nah, apa mau saya katakan saudara-saudara sekalian? Apa mau itu bagian ini? Dalam konteks-konteks ibadah dan apa yang kita lakukan, maka saya mau bilang apa? Ini ya kan? Kita hanya bisa tiba pada level simpati. Tidak banyak kita bisa masuk dalam sebuah level yang namanya level empati itu. Artinya, saya harus katakan, kita hanya sampai pada rasa mengerti. Kita ngerti kok ada ibadah hari Minggu. Kita tahu kok jam-jam ibadah. Kita tahu kok hari ini ada ibadah GPS. Kita ngerti kok ada ibadah kesucian. Kita tahu kok sore jam 5 ada ibadah tebusan. Tahu nggak itu? Tahu nggak? Ya gak ada yang tahu kayaknya ini. Tahu toh? Tapi kita hanya tiba di sekedar tahu. Kan ini yang terjadi. Kita hanya tiba pada di sekedar tahu. Kita tahu jam ibadah, kita tahu hari ibadah, kita tahu jadwal pelayanan, tapi kita sekedar tahu dan tidak pernah mau datang untuk beribadah. Ada. Gak habis-habisnya Pak Yupito sampaikan tentang jam ibadah. Sampai dia bilang berjalan seperti biasa. Iya tuh Pak ya. Karena udah capek bilangnya hari Senin, hari Selasa. Dia bilang berjalan seperti biasa. Karena apa? Saya pikir ini sudah setiap hari disampaikan. Tanpa diumumkan kita bisa hafal kok ibadah ini. Saja bisa tahu kok ibadah ini hari apa saja. Tapi kita hanya tiba pada yang namanya level yang hanya dikatakan simpati. Kita hanya datang, saya katakan tadi, waktu kita melayani karena kita punya tugas pelayanan. Ini konteks pelayanan dikatakan dengan simpati, tidak berempati. Dan kegagalan kita saudara-saudara sekalian. Kita punya tugas pelayanan, kita mulai tidak mau melayani, kita mulai melayani, berbagai macam alasan. Kita tidak punya kepedulian untuk waktu-waktu beribadah, kita tidak punya kepedulian untuk waktu-waktu berdoa, kita nggak punya kepedulian untuk baca-baca firman Tuhan. Dan ini kita tiba pada konteks yang saya kata tadi hanya simpati. Belajar ya Yesus ya. 33 tahun di dunia ini, 3,5 tahun dalam pelayanan. Maka dia mengajarkan tentang konteks pelayanan kepedulian simpati itu. Ya, empati dia kerjakan. Artinya saudara-saudaraku, Yesus mau fondasi pelayanan kita, maka kita harus lakukan namanya empati. Kita mengerti, kita tahu dan kita harus menjalankannya. Kalau saudara tahu jadwal ibadah dengan luar kepala, jangan di luar kepala.
Kalau di luar kepala tinggal di jalan, dia nggak masuk di otak itu. Itu gagal kita. Gagal. Sehingga Yesus katakan, hatiku tergerak. Hatiku tergerak. Saudara bisa bayangkan, Yesus saja puja hati tergerak. Masa kita puja sebagai murid Yesus hati kita kayak batu? Ya kan? Hatiku tergerak, artinya apa? Yesus mau bilang, waktu dia bicara konteks dengan hatiku tergerak, artinya dia mengajar tentang sebuah pelayanan tanpa paksaan. Dia mengajar tentang sebuah ibadah tanpa paksaan. Dia mengajar tentang sebuah ibadah dan pelayanan tanpa jadwal. Yesus melakukan pelayanan dengan dasar empati, ada hati yang tergerak untuk melakukan tugas pelayanan. Dan saya mau katakan hari ini saudara-saudaraku, ini harus kita lakukan sebagai ofisir setempat. Jangan kita hanya bisa bicara tentang sebuah ofisir setempat yang namanya ornamen itu. Jangan saudara sekalian. Tapi kita belajar pada waktu kita menjadi jemaat sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai ofisir setempat, maka kita harus punya hati yang tergerak untuk melayani, hati yang tergerak untuk beribadah, bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi melakukan yang namanya tindakan pelayanan ibadah itu. Ini dasar pelayanannya penting. Ya kan? Kemarin saya panggil 2 orang muda di meja makan. Saya sedikit kesal. Dari pagi mereka bilang semangat pagi Pak, saya diam saja. Pagi Pak, saya diam aja. Saya kesal sekali. Kekesalan saya adalah bahwa mereka nggak bisa bangun pagi untuk Biston. Saya bilang, sekarang kamu pilih. Kamu mau di sini atau kamu pindah? Kamu pilih pindah, tapi kamu nggak masuk pusat latihan. Dan kamu tidak bisa pergi adaptasi. Pilih mana mau pikir. Mereka diam. Saya bilang, kalau kamu kurang mampu dalam pekerjaan dan pembelajaran, saya masih paham. Tapi basic doa kamu nggak bisa dan malas. Kamu bukan mau jadi direktur, tapi kamu jadi seorang ofisir bala keselamatan. Kamu jadi pelayanan. Kamu pilih. Hari ini saya bisa bicara, kamu pilih mana mau aku pilih. Karena apa? Ini basic saudara sekalian. Kalau mereka tidak bisa mampu misalnya nggak ngerti pelajarannya, ya saya bisa ajar. Kerja nggak tahu ya bisa saya. Tapi kalau hanya berdoa saja kita sudah gagal dan lalai, ya gimana? Gitu loh. Ya kan? Dan ini bicara kepedulian. Kemarin kami lakukan aksi peduli sesama saudara sekalian. Memberi makan 100 makanan. Itu ada Celidia juga yang kerja. Ya itu sih ada Widya Wardani, saudara Widya yang bekerja gitu. Lalu kemarin kami antar-antar saudara sekalian. Rupanya ternyata susah juga kasih makan orang. Cari-cari mana tukang beca nih. Kita kejar-kejar tukang beca. Tukang beca kita lari kejar. Oh ini Pak gitu. Kita kejar mereka lari juga. Kita takut. Ada apa ini gitu loh. Ya tuh kejar-kejaran kita gitu loh. Ya kan kita kejar mereka lari juga. Pak. Ada makan Pak. Udah balik. Oh iya. Begitu satu semua ramai datang. Waduh kacau juga ini. Tapi kita bicara tentang konteks yang disebut dengan empati itu. Capek itu loh, Cili dia pun dari Madura ya, Bu ya Ci ya. Madura dia pergi kerja saudara sekalian, saudara Widya Wardani juga kerja sampai pagi mereka kerja. Ya saya sebagai ofisir ya kan, ofisir senior ya kan, saya datang hanya duduk lihat-lihat saja. Iya gitu kan, tapi saya kerja juga antar-antar. Dan ini terjadi saudara sekalian. Nah apa yang mau saya katakan pertama? Rubah konsep pelayanan kita dengan benar. Miliki sebuah konsep pelayanan tentang sebuah kepedulian yang berempati itu, saudara sekalian. Memahami, mengerti, oh ya Tuhan sudah berkati saya. Oh saya tahu Tuhan sudah tebus saya. Oh saya tahu Tuhan sudah selamatkan saya. Oh saya tahu Tuhan sudah tolong saya. Udah tahu loh Tuhan tolong kita. Ya toh? Kok kita nggak mau tuh terima kasih sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ngeri nggak itu? Ya, ini agak bicara lebih lama nggak apa-apa ya. Ngeri saudara sekalian. Kita tahu Tuhan berkati kita. Kita tahu Tuhan sembuhkan kita. Tuhan tahu Dia berkati pekerjaan kita. Kita tahu Tuhan buat besar dalam hidup kita. Tapi pun kita tidak mau untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Ini permasalahan bagaimana kita tidak mengalami yang namanya urapan dan kuasa Tuhan dalam sebuah pelayanan ibadah. Kita datang ibadah, kita pulang, kita melayani, kita pulang. Karena apa? Kita tidak datang dengan
rasa empati dalam sebuah pelayanan ibadah kepada Tuhan. Ya. Yang kedua saudara sekalian. Yang kedua, apa yang mau Tuhan akan fondasi pelayanan? Yang pertama kita tentang kepedulian. Yang kedua, kita belajar tentang sebuah dasar tanggung jawab dalam pelayanan. Ayat 23 juga, coba lihat. Bagian akhir ya, 23 tadi. Bagian akhir, dibilang gini. 32 bagian akhir ya. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan. Saya nggak tahu kalau lapar bisa pingsan nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa ya? Kalau kekenyangan bisa pingsan nggak? Hah? Bisa ya? Bisa nggak? Belum pernah coba kita ya? Belum pernah coba. Saya juga belum pernah. Karena lapar saya pingsan, belum pernah saya itu. Karena kekenyangan saya pingsan belum pernah. Karena kekenyangan saya sakit perut ya mungkin gitu. Tapi Tuhan bilang pada ayat ini saudara sekalian, ayat 32 ini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Ini konteksnya tentang bicara tanggung jawab. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab saudara-saudaraku, dalam kamus bahasa Indonesia, maka tanggung jawab itu bicara artinya adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Dia sadar gitu. Saya bilang gini, ada orang bilang gini, kenapa kau bunuh orang itu? Oh saya mabuk Pak. Enggak ada cerita. Orang hukum bilang enggak ada, orang mabuk bisa membunuh, dia enggak mabuk. Gimana orang mabuk bisa membunuh? Kan enggak benar. Kamu harus tetap tanggung jawab. Enggak bisa Pak, saya kan lagi mabuk. Saya enggak sadar. Mana kau sadar? Wong kau bisa membunuh kok enggak sadar gitu loh. Ya itu enggak benar tuh. Kalau kamu enggak sadar, kamu tertidur gitu, enggak berapa itu kamu enggak sadar gitu loh. Harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita tanggung jawab saudara-saudara itu kesadaran manusia akan tingkah lakunya. Jadi orang yang bertanggung jawab tuh dia sadar baik yang dilakukannya itu yang disengaja atau tidak sengaja. Atau dikatakan dalam kamus itu saudara-saudara sekalian, orang yang bertanggung jawab itu artinya sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya kemudian melakukannya dengan setia. Terima tugas lalu lakukan dengan setia. Itu namanya tanggung jawab dalam KBBI itu. Tapi kalau saudara baca Alkitab, maka Alkitab memberikan arti tanggung jawab itu adalah beban. Ya. Alkitab mengartikan tanggung jawab itu adalah beban atau tugas. Sehingga kalau saudara kembali pada konteks ini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Maka pemahamannya yang pertama adalah maka Yesus memiliki sebuah beban dan tugas yang harus Yesus lakukan kepada 4.000 orang itu. Aku gak mau suruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus punya konsep pelayanan tanggung jawab. Dia punya beban untuk 4.000 orang ini. Dia punya yang namanya saudara-saudara sekalian, yang namanya saya katakan tadi tentang tugas untuk 4.000 orang ini. Waktu dia bilang ini, maka dia sedang mengajar kepada para murid saudara-saudara sekalian untuk supaya para murid juga diberikan yang namanya tanggung jawab. Bagaimana mereka melihat tentang 4.000 orang ini. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini menjadi penting. Iya kan? Ofisir pelayanan keselamatan seperti itu ya. Coba tanya Ibu Mayor Selamat itu. Suruh pindah kemana aja pergi Bu ya. Ih, luar biasa. Hatiku tergerak Bu. Memindahkan Ibu lagi. Ya, gak bisa enggak. Jadi ini bicara tentang sebuah beban. Bicara tentang sebuah apa? Tugas yang kita lakukan. Sehingga saudara-saudara sekalian, saudara baca pada bagian itu, Yesus gak bilang you pulang aja, bubar wes bubar, pulang wes sana, pulang sudah pulang, ngapain? Kamu gak saya suruh ikut, kamu datang sendiri, pulang saja. Enggak saudara sekalian. Dia gak bilang, kamu pulang lah ngapain? Kamu gak saya suruh ikut-ikut saya kok gak ada undangannya, gak ada pengumuman, ada ibadah hari ini, kamu ikut saya pulang. Enggak saudara sekalian. Enggak suruh pulang saudara sekalian. Tapi apa? Yesus bertanggung jawab untuk pelayanan yang ia lakukan. Saya mau bilang gini, pada saat Allah menciptakan manusia, maka konteksnya gini, Allah memberikan tempat Taman Eden, benar ya? Bukan Taman Bungkul, ya, tapi Taman Eden.
Artinya pada waktu Allah memberikan tempat di Taman Eden, maka pemahamannya gini, maka Allah telah menempatkan manusia untuk bertanggung jawab penuh kepada Allah dan bertanggung jawab menjalankan segala ketetapan perintah Allah yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa. Itu konteksnya. Tapi yang terjadi apa? Mereka gagal. Ini Hawa gagal nih. Gagal melaksanakan tanggung jawab itu. Konsekuensinya apa? Ada konsekuensinya. Mereka menjadi susah dan sebagainya. Ya kan? Dan ini yang mau saya katakan. Jadi saudaraku, kita belajar untuk melihat bahwa artinya kita perlu pemahaman yang benar bahwa apapun yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan ini sebuah anugerah, sebuah pemberian Allah bagi kita. Pada waktu Korintus bilang kamu telah dibeli dan harus dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini bicara tentang sebuah tanggung jawab yang Tuhan beri. Kamu sudah saya beli loh dengan harga yang mahal, dengan darahku, ku bayar lunas, maka aku beri semua kebebasan kepada kamu dalam konteks sebuah tanggung jawab. Bukan berarti waktu engkau sudah dibeli, kita sudah bayar lunas, lalu kita suka-suka hati hidup, enggak. Mau datang gereja, enggak seperti itu. Sadarilah bahwa kita ini dibeli oleh darah Kristus, dibayar lunas saudara sekalian. Maka Tuhan mau kita harus bertanggung jawab penuh dan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Ini penting. Karena apa? Coba lihat dalam Roma 14 ayat 12. Dia bilang gini. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang apa? Dirinya sendiri kepada Allah. Yuk, nggak bisa. Nggak bisa suami mempertanggungjawabkan istri, nggak bisa. Nggak bisa sih mempertanggungjawabkan suami dan nggak bisa. Atau misalnya gini, oh saya ini suami rajin gereja aja lah. Kalau Tuhan datang, ini bekalnya suami, deposito suami ini bisa tulis sama anak-anak, nggak bisa. Jangan bilang, oh kenapa nggak gereja? Aduh, suami saya nggak gereja mayor, jadi nggak gereja. Ya salah. Oh kenapa nggak ibadah? Waduh, istri saya nggak ibadah mayor, ya nggak bisa. Tanya anak sekolah minggu, kenapa nggak ibadah anak sekolah minggu? Kata Pak Budi, kenapa nggak sekolah? Oh mama papa saya nggak pergi gereja, bukan saya nggak gereja, nggak bisa. Ingat apa? Pertanggungjawaban itu tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi waktu kau mau beribadah, suamimu nggak beribadah, kau harus ibadah. Karena apa? Pertanggungjawabannya sendiri. Waktu istrimu mau beribadah, pergi beribadah sebagai suami. Anak-anak muda, suamimu nggak beribadah, pergi beribadah. Karena apa? Karena kita kan memberi pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Allah. Nggak bisa kita wakilkan. Nggak bisa kita bertanggungjawaban untuk istri anak-anak kita, nggak bisa saudara sekalian. Atau anak atau orang tua, nggak bisa. Maka ini yang mau dikatakan tentang konsepsi pertanggungjawaban itu. Dasar pelayanan yang penting adalah saudara bertanggung jawab untuk tugas pelayanan. Saudara punya jadwal, saudara punya bagian tugas melayani, saudara harus datang melayani. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban yang mau Tuhan beri dan Tuhan minta atas saudara dan saya. Waktu kita beribadah, seorang percaya kepada Tuhan, lakukan ibadahmu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan akan minta pertanggungjawaban sendiri atas dirimu. Dan ini yang mau saya katakan itu. Tentang dasar sebuah pelayanan. Tanggung jawab. Iya kan? Kasih jadwal, waduh nggak bisa. Oh nggak bisa, latihan jam sekian, waduh nggak bisa. Kadang-kadang kalau Steve itu kasihan begini dia. Aduh Pak, ini jam latihannya berubah Pak. Dia sudah atur untuk kampusnya jam sekian, tiba-tiba berubah latihannya. Saya bilang wis, kamu nggak usah ikut, kamu pergi di kampus saja. Gitu. Kadang-kadang kita gitu, ikut selera kita. Ya nggak? Oh nggak bisa. Tanggal sekian saya nggak bisa nih. Ganti dulu yang ini. Ini pelayanan harus kita lakukan. Saya pikir gini, kalau saya pas hari Minggu gini lalu bilang, oh sudah saya nggak bisa nih. Suruh
Askena saya khotbah di kesucian gitu. Rasanya gimana kan gitu ya. Saya jujur saya nggak pernah cuti dalam pelayanan sebagai opsi, nggak pernah saya cuti. Rasanya saya punya keterbebanan besar gitu loh. Kok ada di minggu ini ada jemaat, kok saya pergi cuti ya gitu loh. Enggak, saya punya keterbebanan itu. Kecuali kalau ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, saya harus pulang saudara sekalian. Dan ini yang mau saya katakan, bicara sebuah tanggung jawab. Kolose 3:23 itu kan bisa tanggung jawab. Berbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, jangan lihat mayor. Jangan lihat ibu ini loh, udah tua dia. Saudara lihat dia nanti, dia bilang kan tarik waktu GPS, dia bilang oma ya apa lansia ya, dia bilang mana GPS. Saya ini udah lansia dia bilang. Jangan lihat. Lihat mukanya Pak Yupito, saudara bilang, wah Pak Yupito nih Om Yup. Saudara kesel mungkin. Lihat saya, lihat Ibu Mayor, kesel kan. Wah ini Mayor nih cuma tahu ngomong. Jangan lihat. Apapun yang kamu perbuat apa dengan segenap seperti untuk apa? Untuk Tuhan. Ya, jangan lihat. Ini ya, ini penting saudara sekalian. Sehingga saudara-saudaraku pada waktu kita bicara tentang Advent itu nanti, tentang kedatangan itu, maka saya mau katakan engkau gak perlu takut. Engkau gak perlu takut, tapi engkau harus melihat bahwa engkau sudah siap untuk ditempatkan di sorga. Kan ini yang Tuhan mau, maka lakukan pelayanan dengan baik. Apapun itu, singers kah, LCD kah, apa namanya itu, kolektan kah, apapun, lakukan dengan penuh sukacita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu engkau memberi persembahan, berikanlah persembahanmu seperti untuk Tuhan. Jangan lihat supaya mayor kaya, enggak kaya-kaya saya. Enggak kaya-kaya. Jadi kita bertanggung jawab, itu yang kedua ya. Yang terakhir lah ya, yang ketiga. Ayat 33. Nah yang ketiga kita belajar apa dasarnya apa? Dasar pelayanannya adalah fokus pelayanan kita harus Yesus. Itu dasarnya. Harus Yesus, lihat ya. Ayat 33 bilang gini, ini menarik juga ini. Ya ini ya. Kata murid-murid kepadanya, bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Nah ayat 31-32 Tuhan bicara nih, ini 4.000 orang nih. Gimana nih mau kasih makannya? Waktu tanya para murid saudara-saudara sekalian, maka pada waktu menyampaikan hal itu kepada para murid, maka jawabannya kita lihat apa dia bilang. Apa jawabannya para murid? Pertama kita bisa apa? Memahami pemahaman ini. Tadi ayat 33 tadi. Ya, kita belajar saudara-saudaraku. Dia bilang gini, bagaimana di tempat ini kita membuat roti? Waktu Tuhan tanya dan sampaikan pada para murid tanggung jawab itu, maka jawaban para murid adalah penuh dengan keraguan-raguan. Jawaban para murid apa? Tidak ada keyakinan. Kenapa mereka ragu? Kenapa mereka yakin? Tidak yakin. Karena apa? Karena para murid itu berfokus pada kemampuan mereka. Wah gak mungkin dong Tuhan, kita bisa kasih makan 4.000 orang, ini gak ada mall, gak ada pasar pabean, gak bisa grab food Tuhan, gitu loh. Mereka melihat fokus pada kemampuan mereka, gak bisa kita kasih 4.000 orang. Sehingga mereka ragu, mereka gak yakin karena mereka fokus pada kemampuan mereka fokus pada kondisi dan pribadi mereka yang merasa tidak mampu. Artinya saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan tanya bagaimana kasih makan 4.000 orang itu saudara-saudara sekalian, maka mereka tidak lagi fokus kepada Yesus yang memanggil mereka menjadi murid Tuhan. Mereka tidak lagi fokus kepada Yesus, tapi mereka lebih fokus kepada apa? Persoalan-persoalan dan ketakutan-ketakutan. Bagaimana caranya bisa kasih makan 4.000 orang. Itu kegagalan mereka. Tuhan tanya gimana? Mereka lupa, ini Yesus yang tanya. Mereka bilang, oh gimana ya? Gimana ya? Ragu-ragu jawabnya, gimana ya? Mereka lupa nih Yesus yang tanya. Yesus yang memperlengkapi mereka. Yesus yang bisa membuat mukjizat. Yesus yang bisa beri makan macam-macam orang. Mereka ragu. Mereka lupa. Mereka tidak fokus kepada Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah 4.000 orang itu. Yang sanggup telah memanggil mereka menjadi murid-murid Tuhan. Mereka lupa itu. Karena fokus pelayanan mereka bukan
Yesus. Tapi apa? Kemampuan diri. Banyak kita gitu, oh saya nggak bisa apa-apa mayor. Nggak bisa saya. Suara saya nggak bagus. Kalau saya ngomong aja itu false. Apalagi saya nyanyi. Kita fokus pada tidak mampu kita. Kita lupa. Yang kita layani Yesus. Kita lupa itu saudara sekalian. Kita malas beribadah karena apa? Persoalannya besar, persoalannya banyak. Kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita nggak fokus pada Yesus. Kita punya sakit penyakit, kita mulai hopeless. Kita nggak mau melayani, nggak beribadah karena sakit. Kita lupa kita punya Yesus. Fokus kita berubah. Waktu saya mau jadi opsir, saya bilang begini, Tuhan, saya mau jadi opsir nih. Tapi pertama saya mau bilang sama Tuhan, saya nggak bisa khotbah, nggak bisa. Suruh khotbah tuh nggak bisa. Suruh pimpin di mimbar goyang semua, gemetar. Kedua Tuhan, saya nggak bisa kerja karena di rumah saya nggak pernah kerja. Dan terbukti saudara sekalian, saudara tahu itu Kondel Made itu, OPC waktu kandidat. Orang ngepel mundur, saya ngepel maju. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saudara tahu apa saya lakukan? Tiap jam 3 pagi saya berlutut di bangku Anugerah Poros 2 Jakarta. Saya harus kerja 4 pagi. Jam 3:30 saya berdoa. Tuhan lengkapi saya, lengkapi saya. Saya fokus kepada Tuhan yang memanggil saya, bukan fokus pada ketidakmampuan saya. Maka hari ini saudaraku saya nggak sombong lah. Iya kan? Orang bilang gayanya mayor tampu bolon. Iya kan? Ya nggak pernah kita pikirkan. Saya mau bilang hari ini, saudara jangan fokus pada ketidakmampuanmu. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus bilang aku nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak tahu, aku nggak bisa. Fokus kepada Yesus yang telah menyelamatkan engkau. Fokus kepada Yesus yang telah membeli saudara dan saya dengan harga yang lunas dan dibayar tuntas oleh Tuhan. Maka dia pasti memperlengkapimu. Dia pasti menyembuhkanmu. Dia pasti menyelesaikan persoalan-persoalanmu. Dan itu terjadi. Ayat 37 bilang apa? Coba lihat ayat 37. Dan mereka semuanya makan sampai gak pingsan mereka saudara sekalian. Gak pingsan. Makan sampai ke udah kenyang, apa yang terjadi? Ada modal untuk bawa pulang. Iya kan? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, ada 7 bakul penuh. Dari berapa? Sedikit bahan. Jadi banyak. Karena fokus pelayanannya kepada Yesus. Engkau enggak punya kemampuan, tapi engkau mau melayani Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan buat engkau sampai kenyang. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang mau Tuhan siapkan. Waktu engkau mau beribadah dengan benar, dengan sungguh, maka Tuhan bilang, aku akan berkati engkau sampai kenyang. Bahkan engkau akan lihat, 7 keturunanmu pun akan diberkati Tuhan. Dan ini yang mau Tuhan bilang. Jadi saya mau tutup khotbah ini saudara-saudara sekalian, belajar untuk fokus kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Murid di Emmaus tidak bisa lihat Tuhan. Karena apa? Ada pergumulan. Yesus mati, fokus kepada kematian Tuhan. Padahal Tuhan yang sama jalan-jalan dengan mereka. Para murid di gelombang laut ketakutan. Padahal Yesus bersama dengan mereka. Takut kenapa? Fokusnya gelombang ini, aduh kita mati nih. Ini terbalik kapalnya, kita mati. Dia lupa Yesus ada sama mereka. Terlalu gopoh-gopoh, betul deh. Apa itu gopoh-gopoh tuh? Hah? Hah? Tergesa-gesa para murid. Waduh kacau nih. Aduh. Yesus ada. Kita suka gopoh-gopoh, ya enggak? Punya masalah. Aduh. Mana nih? Pinjaman dari mana bisa nih? Pinjaman dari bank mana dulu ada nih? Aduh. Siapa bisa diutang ini? Pak Budi kah? Siapa nih? Atau si Elsa bisa diutangin dulu sebentar? Tergopoh-gopoh. Kita lupa fokus pada Yesus. Mari belajar untuk melihat fondasi pelayanan. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian.
Mari kita kan pujian tadi ya. Saya senang lagu ini saudaraku untuk mengingatkan kita bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Saya katakan pada awal khotbah tadi, mari kita coba belajar untuk mengintrospeksi diri kita hari ini tentang sebuah fondasi pelayanan yang benar kepada Tuhan. Saya selalu bilang ini ada sebuah pertanggungjawaban tadi ya. Pertanggungjawaban pribadi yang harus kita beri kepada Tuhan. Kiranya ini membuat kita memahami. Waktu orang gak mau ibadah, engkau datang ibadahlah. Gak perlu kamu lihat orang. Oh dia gak mau pergi, dia gak mau pergi. Karena ada pribadi, setiap pribadi yang kau harus terjawab kepada Tuhan. Fokus pada Yesus bukan pada ketidakmampuanmu. Fokus bukan kepada masalah yang kamu hadapi, kepada persoalan yang kita hadapi. Tapi fokuslah kepada Yesus yang telah membayar kita dengan harga lunas dibayar. Miliki kepedulian yang berempati itu saudara sekalian. Tahu jam-jam ibadah, lakukan ibadah, opsi-opsi setempat. Mari kita belajar untuk jadi orang-orang Kristen yang benar-benar di depan Tuhan. Orang Kristen yang praksis itu, yang berbeda dengan orang lain. Jangan hanya verbal, ornamental, maupun seremonial. Sebagai opsi setempat, jangan hanya kita bicara tentang sebuah kepangkatan dalam sebuah keuniforman. Tapi lakukanlah kekristenan yang praksis, yang memiliki hidup sama seperti Kristus dan berbeda dengan orang lain. Apapun masalah hidupmu hari ini, apapun persoalanmu, saya mau katakan fokus pada Yesus, maka Dia sanggup memulihkan apapun atas hidupmu. Ketidakmampuanmu, ketidakberdayaanmu, sakit penyakitmu, persoalan-persoalanmu, Yesus bilang mereka semua makan sampai kenyang. Ada pemulihan yang terjadi. Dan hari ini saya mau katakan, waktu engkau fokus pada Yesus, engkau akan terima pemulihan daripada Tuhan. Kan pujian ini ada bangku anugerah, saudara mau berdoa dan berlutut, silahkan. Ada bantal-bantal kecil, saudara bisa berlutut. Lakukan itu. Dan saya mau katakan hari ini, engkau akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, waktu sejenak kita berdoa kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalan. Murid gak tahu. cara Murid mulai bilang gimana caranya memberi makan 4.000 orang ini. Gimana caranya? Aku gak tahu kata para murid. Tapi Yesus mengerti keadaan itu. Dan saya mau bilang hari ini apapun kondisimu, Yesus mengerti dan keadaanmu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak Mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa hari ini membawa rencana hidupmu, rencana masa depanmu, apapun pergumulan-pergumulanmu, saya mau bilang kau perlu punya fokus kepada Yesus. Dia sanggup memulihkan engkau. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu dan masalahmu. Dia menepati janjinya. Mari saudara sekalian lakukan itu hari ini. Mari ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Apapun beban, Tuhan lebih tahu dari segala sesuatu. Apa rencana-rencanamu, kau perlu doakan kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberkati rencana hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati anak-anakmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usahamu. Hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. menepati janji-janji-Mu. Ada dua orang yang sedang berdoa di bangku anugerah. Dua orang muda. Satu sudah berkeluarga, satu belum. Masing-masing punya persoalan, punya rencana, punya kerinduan. Berlutut dan berdoa, wujud sebuah kefokusan kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau saudara terima pemulihan itu hari ini. Kita ulangi kornya sekali lagi saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau saudara mau berdoa hari ini, di bangku anugerah lakukan, ingin berdiri lakukan, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Tekan kornya sekali lagi. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, lakukan, berjalan ke depan. Gak perlu lihat kanan kirimu, lihat Yesus yang akan memberkatimu, memulihkanmu hari ini. Ingin berdiri dan berada tempat dudukmu pun lakukan itu, dan saya akan berdoa. Kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima berkat itu saudara sekalian. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Mari saudara sekalian, terima berkat itu, terima kuasa Tuhan itu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Dia adalah Allah tak pernah gagal memberkatimu, gak pernah gagal memulihkanmu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang gak pernah lalai. Itulah sekalian. Amin. Menepati janji-janji-Mu. Amin. Terima berkat itu saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, hamba membawa setiap orang-orang, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang datang berdoa di bangku anugerah, atau yang sudah selesai berdoa di bangku anugerah, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka secara pribadi dan rumah tangga mereka, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa mereka. Tuhan dengar setiap permohonan mereka, rencana-rencana mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka pun Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, nyatakan kuasa-Mu, pemulihan-Mu atas hidup mereka Bapa. Waktu mereka bertelut dan berlutut, mereka menunjukkan sebuah fokus kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Yesus yang akan melawat mereka, menjawab doa mereka, memberikan pemulihan bagi mereka. Hamba berdoa setiap kami yang berdiri Tuhan, hamba menumpangkan tangan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Apapun pergumulan mereka Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap pemulihan mereka, pergumulan mereka, tantangan-tantangan hidup mereka hadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus.
jawab doa mereka Bapa. Engkau gak pernah lalai menepati janji-Mu. Dan Tuhan berlakukan itu bagi mereka. Hamba serahkan semua kami dalam doa-doa kami Tuhan. Tidak putus-putusnya kami berdoa tiap-tiap hari dalam gereja-Mu. Bahkan doa-doa pribadi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami terus berdoa bagi anak kami Brian Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia. Di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan dia. 4.000 orang bisa Tuhan kenyangkan. Kami tahu apapun sakit penyakit yang dialami oleh Brian, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau bisa memulihkan itu Tuhan. Engkau melihat dia fokus pada pelayanan-Mu Tuhan. Dia enggak fokus pada sakit penyakitnya. Dia enggak fokus pada apa yang dideritanya. Tapi dia fokus kepada Yesus. Dia datang beribadah dan dia datang melayani. Maka kami percaya di dalam nama Yesus janji-Mu gak pernah lalai Kau tepati. Maka Kau akan nyatakan itu. Setiap organ-organ tubuh dari Brian disembuhkan oleh Tuhan. Serahkan semua kami. Berdoa juga bagi Cili dia Tuhan, jamah sembuhkan dia Tuhan. Kami gak tahu dengan mata kami melihatnya. Tapi pemulihan Tuhan terjadi atas hidupnya. Kami Ngadi Bu Santoso Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Pemulihan terjadi atas hidupnya Bapak. Dan siapapun yang lainnya. Hamba berdoa Engkau sehatkan mereka semua. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kiranya hari ini kami punya dasar, fondasi dalam pelayanan yang benar Tuhan. Kami memiliki kepedulian yang berempati untuk apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Kami bertanggung jawab untuk pelayanan yang kami lakukan. Dan ibadah yang kami lakukan. Dan kami memiliki fokus pada Yesus dalam pelayanan kami. Berkati gereja ini. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima pemulihan itu, terima lawatan itu. Ku percaya Tuhan, aku dipulihkan. Aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya aku dipulihkan. Amin. Aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya aku sembuh. Aku sembuh. Aku dipulihkan. Yang tak pernah menepati Tuhan, menepati janji-Mu. Amin. Janji-Mu. Janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sembuh. Kami percaya kami dipulihkan. Kami percaya kami diberkati hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara-saudara sekalian. Kita akan mengumumkan dari Bapak Yupito Buntono. Haleluya. Ya, terima kasih pada Saudari Regina sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Seperti tadi yang dikotbahkan ya. Di jalan aja seperti biasa. Dan sebentar setelah ibadah kesucian itu ada ibadah sekolah minggu PKP ya. Oh ya, mantu-mantu itu. Siap. Judulnya angel tadi yang dikasih saya itu. Terang bagi keluarga. Ya. Kemudian Wasda ya setelah ini juga ya. Wester. Oh ya, ini katanya. Jadi
Wasda juga akan melakukan ibadah wasda di minggu ketiga ya. Kemudian hal-hal yang mengenai Natal, saya rasa sudah dikomunikasikan dalam grup WA oleh saudara ketua ya. Tidak tahu sampai sejauh mana, tapi saya yakin bahwa nanti di bulan Desember tepat waktu kita akan merayakan Natal di segala sektor. Tapi yang terutama adalah ibadah Natalnya itu tanggal 25 ya. Itu pukul 5 pagi ya. Dan sorenya pukul 5 sore dan tutup tahunnya 31 Desember pukul 6 sore. Saya rasa itu aja ya hal-hal yang biar sudah diatur oleh masing-masing sektor. Dan sebetulnya kalau dalam khotbah tadi itu enggak tahu kena yang mana itu. Bisa kena sekolah minggunya, kena GPS-nya ya. Memang ngatur generasi Z itu enggak mudah ya. Saya punya kalau ngatur karyawan yang orang-orang muda itu waduh susahnya setengah mati ya. Kepinginnya instan salah satu katanya, tapi dia harus mengerti menghargai proses ya. Jadi perkembangan zaman, tuntutan zaman, firman Tuhan tetap, tapi lakukan semua itu hingga kita boleh mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Saya rasa itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 4 ya juga ada ibadah khusus ya di tempat ini. Haleluya. Baik saudara sekalian, saya akan menambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama sebelum saya baca yang ulang tahun saudara-saudara sekalian, maka yang pertama Saudari Henry akan mewakili kita Koros 2 Surabaya untuk mengikuti kegiatan Tomnas ya Pak Henry ya, dan Tomnas di Sumatera Utara di Kota Medan. Jadi ada berapa dengan teman-teman di Surabaya akan pergi, itu berangkat tanggal 22 ya, tanggal 22 dan pulang pada tanggal 22 Sabtu pagi kalau nggak salah ya, Sabtu pagi pulang dengan penerbangan dengan beberapa teman-teman. Jadi selamat mengikuti kegiatan Tomnas ya, kiranya ada bekal, ada sesuatu yang bisa dibawa, artinya hal-hal yang baru untuk sebuah pelayanan. Dan tamunya nanti yang pembicara Tomnas itu nanti dia akan bicara juga tanggal 4 di sini saudara sekalian, gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian saya perlu juga doakan untuk kedatangan jenderal saudara-saudara sekalian. Jenderal akan datang ke Indonesia pada bulan Juni kalau tidak salah nanti. Dia akan ada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan pelantikan pengutusan ofisir bala keselamatan dan juga akan datang ke Surabaya, gitu loh. Akan datang ke Surabaya. Saya belum tahu konsepnya kayak apa saudara-saudara sekalian, tapi dia akan ada di Indonesia saudaraku. Ini jenderal yang baru ya si Buckingham itu ya, London Buckingham yang kemarin komandan waktu di sana itu mendoakan dan dia akan datang ke Indonesia saudara sekalian. Ini luar biasa nih. Ya, jadi kita dukung dalam doa kunjungan jenderal itu akan ada ke Indonesia, juga kota Surabaya pada waktunya nanti. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan juga bahwa besok tanggal 20 kita ada ibadah Biston keluarga ya. Seperti biasa di keluarga Bapak Agung itu jam 18.30 ya, 18.30 saudara-saudara sekalian ya, tanggal 20 November 2023. Jadi kita besok ada ibadah Biston keluarga ya. Sudah bisa datang, bisa hadir ya di rumah Bapak Agung saudara-saudara sekalian. Jalannya saya nggak tahu, tapi saya tahu rumahnya. Namanya saya nggak tahu, tapi jalan ke sana saya tahu, tidak akan menyasar saya. Ya itu ada di sana. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, nanti sini ada sebuah jalankan les saudara-saudara sekalian. Mungkin Lisa bisa jalankan ini, Lisa ya, bisa tolong jalankan. Ini dari kandidat Fandi yang sekarang kadet saudara sekalian. Mereka ada melaksanakan kegiatan dan setiap kadet-kadet ini diminta untuk bisa mencari dana gitu ya. Jalankan les apa namanya ini, les ini. Jadi saudara bisa isi lah ya, mau 10.000 kah, 5.000 kah ya. Saudara isi saja nanti ini ya. Tolong bisa dibantu kadet Fandi ini. Saudara tahu kadet Fandi ya? Tahu ya Fandi ya? Yang kemarin loh sebelum si Yogi sana datang itu loh, Yogi, Joshua Gilbert. Ya, sebelum Yogi itu datang ada Fandi sebelumnya yang modalnya senyum itu loh. Kalau ini kan Yogi ini senyum. Kalau Fandi kan gitu. Tapi kalau Ken gini Ken. Gitu. Ini beda, 3 senyum, bayangkan saya bisa baca mereka ini. Ya, jadi ini tolong dibantu nanti ya. Nanti saya kasih sama Lisa. Jadi saudara datang ke Ibu Lisa, mau 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 terserah. Ya, ini kita isi ini supaya bisa kita kirim nanti ke sana. Ya, bisa itu ya. Bertolong-tolonganlah kamu, kata Alkitab ya, dalam membantu orang. Kemudian saudara-saudaraku saya coba mau tambahkan untuk Natal ya, terus kita kerjakan ya. Nah saya pikir gini kemarin, dalam ucapan terima kasih Natal itu bisa nggak kita buat semacam undangan juga untuk mereka bisa hadir dalam ibadah umum kita, gitu loh. Mau datang mau enggak kayak terserah mereka, tapi paling enggak penghargaan kita waktu mereka sudah kasih bantuan dana itu,
kita bisa mengundang mereka lewat ucapan terima kasih itu. Jadi satu surat aja ucapan terima kasih, lalu bisa menghadiri untuk gini seperti itu. Jadi dia beri, tapi kita bisa undang juga mereka untuk hadir dalam ibadah Natal umum kita pada tanggal 25 sore itu. Ya saya percaya nggak akan semua bisa datang lah. Apalagi luar kota masa datang ke sini, mereka jauh untuk datang sini, ya habis ongkosnya mereka kan gitu. Tapi paling enggak waktu kita bisa mengundang mereka kan suatu bentuk wujud bahwa mereka memberi kepada kita juga bersimpati dan berempati untuk mereka boleh datang. Itu pola pikir saya, nanti bisa dibincangkan ya di antara panitia ini. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, pada tanggal 21 Carlos Hutahian, ya, ini Carlos ya berulang tahun ya, tanggal 21. Lalu tanggal 24 Esther Novian Ferawati, ini siapa nih Esther Novian ini? Esther ya. Oh ya, Ibu Esther ya. 24 ini darah dan api dia ini. Ya kan? Darahnya tuh kalau dikotola gini tuh merah kuning biru darahnya itu. Bala keselamatannya kan? Itu tanggal 24 ya. Lalu tanggal 25 itu ada Noel Modiaga. Itu pada tanggal 25. Ini berulang tahun saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian ya. Jadi minggu depan kita memperingati hari ulang tahun Bala Keselamatan ya. Jadi kita konsepkan acara-acara kita, acara Bala Keselamatan, karena tanggal 26 adalah di mana kita memperingati Bala Keselamatan di Indonesia, karena tanggal 24 adalah hari ulang tahun Bala Keselamatan. Saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Ada wasda di ruang atas, benar nih, kita di ruang doa ya, sama-sama ruangan. Dan mereka lebih terbuka, kita lebih tertutup. Biasa Bapak itu tertutup dia ngomong-ngomong gitu ya. Mengundang semua PKP untuk hadir ya. Ada. Ya makanya kaki leher saya gini. Baik, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Ada sekolah minggu juga seperti biasa ya, dan juga ibadah tebusan. Saya mengundang kita untuk hadir saudara-saudaraku. Mari kita datang dan menghadiri ibadah tebusan pada sore hari di tempat ini. Mari kita berdoa, terima kasih kepada Tuhan untuk semua apa yang kami lakukan hari ini, dan kiranya apa yang kami lakukan boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami sudah melayani, baik itu bagi saudari Regina. Tuhan memberkati anak muda ini, apa yang dilakukan dikerjakan, dibuat Tuhan dia berhasil, dibuat dia sukses dalam hidupnya, dalam pekerjaan dan rencana-rencananya semua berjalan dengan baik. Dan kami yang sudah melayani dengan singers, musik, LCD, sound system, mengatur ibadah online, tim kolektan, Tuhan berkati semua kami. Bukan kami hamba-hambamu pun Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami serahkan semua ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan jemaat-jemaat akan kembali ke rumah. Tuhan juga menyertai mereka. Terpujilah Tuhan doa kami Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.